Pada bulan September 2025, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan besar yang mengejutkan banyak pihak. Reshuffle kabinet, meski masa jabatannya bahkan belum genap 1 tahun. Keputusan ini diambil di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap arah baru pemerintahan dan langsung mengundang perhatian luas dari berbagai kalangan. Banyak yang tak menyangka, langkah seberani ini akan diambil secepat itu, menandai babak baru dalam dinamika politik nasional. Langkah reshuffle ini seketika menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Media nasional dan internasional berlomba-lomba memberitakan, sementara masyarakat dari berbagai daerah memperbincangkan dampaknya. Banyak yang menilai keputusan ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo ingin mempercepat perubahan dan memastikan kabinetnya benar-benar solid untuk menghadapi tantangan ekonomi dan politik ke depan. Salah satu posisi yang paling menyita perhatian adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani, yang selama ini dikenal sebagai ikon keuangan Indonesia dan telah membawa banyak reformasi, digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, mantan ketua LPS, yang juga dikenal sebagai ekonom berpengalaman. Pergantian ini menimbulkan banyak spekulasi tentang arah kebijakan fiskal ke depan, mengingat peran vital Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelantikan Purbaya pada 8 September 2025 menjadi momen bersejarah yang menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan latar belakangnya di bidang keuangan dan pengalaman di lembaga penjamin simpanan, publik menanti gebrakan dan strategi baru yang akan diusungnya untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Di tengah euforia dan kecemasan, publik bertanya-tanya, mengapa reshuffle dilakukan sekarang dan apa dampaknya bagi stabilitas ekonomi serta kehidupan sehari-hari? Banyak yang berharap perubahan ini membawa angin segar, namun tak sedikit pula yang khawatir akan munculnya ketidakpastian baru. Selain posisi Menteri Keuangan, beberapa pos strategis lain juga mengalami pergantian. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Kementerian Keuangan, jantung pengelolaan anggaran, utang, dan kebijakan fiskal negara. Setiap perubahan di kementerian ini selalu berdampak luas, mulai dari pasar keuangan hingga program-program sosial pemerintah. Istana menegaskan bahwa reshuffle ini murni didasarkan pada evaluasi kinerja, bukan sekadar manuver politik. Pemerintah ingin memastikan setiap posisi diisi oleh sosok yang tepat, demi tercapainya target pembangunan dan reformasi yang telah dicanangkan sejak awal pemerintahan. Meski demikian, di tengah pernyataan resmi pemerintah, publik dan para pengamat ekonomi tetap membaca reshuffle ini sebagai potensi pergeseran mazhab ekonomi. Banyak yang menunggu, apakah kebijakan fiskal dan moneter akan berubah drastis, atau justru memperkuat fondasi yang sudah ada? Pergantian ini bisa membawa perubahan besar yang akan dirasakan seluruh negeri, dari pusat kota hingga pelosok desa. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dari kabinet baru, yang akan menentukan arah masa depan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Nama Purbaya Yudi Sadewa mungkin belum setenar Sri Mulyani, tapi di dunia ekonomi, ia bukan orang baru. Sebelum jadi Menko, Purbaya adalah otak di balik LPS, menjaga stabilitas perbankan nasional. Lulusan Doktor Ekonomi Purdue University, ia punya pengalaman luas, akademisi, analis pasar, hingga birokrat. Pernah jadi deputi di kantor staf presiden era Jokowi, Purbaya paham dinamika istana. Ia dikenal pragmatis dan pro-growth, berani mengambil risiko demi pertumbuhan ekonomi. Penunjukannya oleh Prabowo menandakan pemerintah ingin kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Dengan Purbaya, kita bisa melihat stimulus dan proyek strategis yang lebih agresif. Ini pertaruhan besar. Apakah pertumbuhan bisa digenjot tanpa mengorbankan stabilitas? Sri Mulyani Indrawati, ikon keuangan Indonesia, resmi pamit dari kabinet. Reputasinya mendunia, pernah jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan dikenal disiplin menjaga APBN. Ia selalu jadi rem belanja negara, memastikan utang tetap aman. Namun, ketegasannya sering berbenturan dengan kepentingan politik, terutama soal belanja pertahanan. Rumor mundurnya sudah lama beredar, puncaknya insiden penjarahan di rumahnya akibat hoax. Serah terima jabatan berlangsung emosional. Kepergiannya disebut sebagai credibility shock. Investor asing cemas, takut pemerintah jadi lebih boros tanpa Sri Mulyani. Warisannya, fondasi fiskal kuat dan standar tinggi bagi penggantinya. Kepergiannya menandai akhir era penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Bayangkan dua koki di dapur ekonomi Indonesia. Di satu sisi ada Sri Mulyani, sang penjaga resep klasik. Ia dikenal sebagai fiskal konservatif, sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan selalu mengutamakan stabilitas ekonomi. Seperti seorang chef yang setia pada resep warisan, ia memastikan setiap bahan, dalam hal ini anggaran negara, digunakan seefisien mungkin dan tidak berlebihan. Fokus utamanya adalah menjaga defisit anggaran tetap rendah, memastikan utang negara terkendali, dan mengoptimalkan setiap rupiah belanja pemerintah. Ia percaya, dengan disiplin fiskal, ekonomi akan tetap sehat dan tahan banting terhadap guncangan global. Pendekatan ini sangat disukai para investor dan pelaku pasar keuangan yang mencari keamanan dan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Mereka merasa nyaman karena tahu risiko fiskal dijaga ketat. Di sisi lain, muncul Purbaya, koki baru yang membawa semangat eksperimentasi. Ia lebih pro-growth, berani mengambil risiko dengan belanja besar, dan tak segan menambah utang demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Purbaya ingin hasil yang cepat dan nyata, pembangunan infrastruktur masif, insentif untuk industri, serta program sosial yang menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia percaya, dengan investasi besar-besaran, ekonomi bisa tumbuh lebih pesat. Perbedaan utama di antara mereka adalah filosofi dasar. Sri Mulyani mengutamakan keberlanjutan jangka panjang, sementara Purbaya mengejar akselerasi pertumbuhan dalam waktu singkat. Logika Purbaya sederhana. Dengan pertumbuhan tinggi hari ini, kemampuan negara untuk membayar utang dan membiayai pembangunan di masa depan akan meningkat. Pendekatan agresif ini lebih disukai pelaku bisnis yang ingin proyek-proyek besar segera berjalan dan daya beli masyarakat meningkat dalam waktu singkat. Pilihan mazhab ekonomi ini akan sangat memengaruhi arah kebijakan dan masa depan ekonomi Indonesia. Apakah kita akan tetap bermain aman atau berani mengambil lompatan besar? Siapkah kita menghadapi perubahan gaya kepemimpinan fiskal yang bisa membawa Indonesia ke babak baru? Pilihan ini bukan sekadar soal angka, tapi juga tentang visi dan keberanian mengambil risiko demi masa depan bangsa. Di tengah polemik, suara Jokowi jadi penyejuk. Ia mengakui perbedaan mazhab antara Purbaya dan Sri Mulyani, menegaskan ini bukan sekadar soal orang, tapi arah kebijakan. Jokowi menilai Purbaya punya rekam jejak bagus di LPS dan yakin ia mampu menjaga stabilitas. Optimisme Jokowi jadi sinyal penting bagi pasar dan publik. Ia menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Prabowo, dan dirinya tak ingin ikut campur. Namun, pengakuan Jokowi atas kualitas Purbaya memberi kepercayaan di masa transisi. Ia percaya, meski pro-growth, Purbaya tetap akan menjaga keamanan sistem keuangan. Komentar Jokowi memberi konteks penting bagi publik memahami dinamika di balik pergantian ini. Setiap kali terjadi pergantian Menteri Keuangan, pasar keuangan Indonesia langsung bereaksi dengan cepat dan penuh kewaspadaan. Para pelaku pasar, baik domestik maupun asing, memantau setiap perkembangan dan pernyataan resmi dari pemerintah. Mereka tahu perubahan di pucuk pimpinan keuangan negara bisa membawa dampak besar terhadap arah kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Pengumuman Purbaya menggantikan Sri Mulyani sebagai Menko memicu gejolak signifikan di pasar. IHSG langsung anjlok selama 2 hari berturut-turut, sementara nilai tukar rupiah dan harga obligasi pemerintah juga melemah. Reaksi ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian arah kebijakan baru. Banyak investor asing merasa cemas karena kehilangan figur jangkar kredibilitas fiskal yang selama ini dipegang Sri Mulyani. Mereka khawatir, perubahan ini bisa mempengaruhi kepercayaan global terhadap pengelolaan keuangan Indonesia. Namun, setelah guncangan awal mereda, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. IHSG perlahan rebound, rupiah pun kembali menguat. Investor mulai menimbang ulang potensi kebijakan baru yang mungkin lebih pro pertumbuhan dan mendukung pemulihan ekonomi. Narasi optimis pun mulai bermunculan di kalangan pelaku pasar. Banyak yang berharap kebijakan pro-growth dari Menko baru dapat mendorong investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan membuka peluang bagi proyek-proyek baru yang strategis. Saat ini, pasar masih bersikap wait and see. Para analis dan investor menimbang risiko kenaikan utang negara dengan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mereka menunggu sinyal dan kebijakan konkret dari Menko baru sebelum mengambil keputusan besar. Di sisi lain, investor obligasi tetap waspada terhadap potensi risiko fiskal.
Namun, pelaku pasar saham di sektor konstruksi dan konsumsi justru menunjukkan antusiasme, berharap adanya stimulus dan proyek baru yang bisa menggerakkan ekonomi. Respons pasar ke depan akan menjadi ujian pertama bagi Purbaya. Mampukah ia meyakinkan investor dan menjaga kepercayaan pasar? Setiap langkah dan kebijakan yang diambil akan diamati dengan seksama oleh pelaku pasar. Transisi kepemimpinan seperti ini memang wajar terjadi dalam dinamika pemerintahan. Namun, menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar tetap menjadi kunci utama agar Indonesia bisa terus melaju. Kini, semua mata tertuju pada langkah awal Menkeu baru. Setiap kebijakan dan pernyataan akan menjadi penentu arah kepercayaan pasar ke depan. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Prabowo gunakan hak ini untuk menata tim sesuai visinya. Presiden butuh menteri yang sejalan, terutama di pos strategis seperti keuangan. Pergantian Sri Mulyani ke Purbaya menandakan keinginan Prabowo untuk percepatan pembangunan. Menteri adalah pembantu Presiden. Loyalitas dan kesamaan visi sangat penting. Jika visi Prabowo akselerasi pembangunan, ia butuh Menkeu yang siap mendukung strategi fiskal besar. Reshuffle ini bukan sekadar ganti orang, tapi penegasan arah baru pemerintahan. Pesan Prabowo jelas, ini tim saya. Ini arah yang akan kita tuju. Keberhasilan atau kegagalan kini jadi tanggung jawab penuh Presiden. Pergantian Menkeu berarti perubahan nyata di APBN. Di era Sri Mulyani, defisit dijaga ketat, belanja diawasi, utang ditekan. Dengan Purbaya, defisit bisa dilonggarkan, belanja infrastruktur dan program sosial naik. Logikanya, investasi hari ini, pertumbuhan dan penerimaan pajak meningkat besok. Konsekuensinya, utang negara bisa bertambah. Tantangannya, utang harus produktif. Dampak ke masyarakat lebih banyak proyek bantuan sosial, tapi juga beban utang masa depan. Menemukan keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal jadi ujian utama Purbaya. Pilihan kebijakan hari ini akan terasa hingga generasi berikutnya. Kenapa perbedaan mazhab ekonomi penting? Karena ini soal masa depan kita semua. Pilihan kebijakan hari ini menentukan lapangan kerja, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan bangsa. Mazhab konservatif menjanjikan stabilitas, tapi pertumbuhan bisa lambat. Mazhab pro-growth menawarkan lompatan, tapi risikonya lebih besar. Tidak ada jawaban mutlak, semua pilihan ada risikonya. Pergantian KEU adalah momen strategis, Indonesia memilih jalur kehati-hatian atau akselerasi. Tugas kita mengawal kebijakan agar benar-benar untuk kemakmuran jangka panjang. Masa depan ekonomi Indonesia sedang dipertaruhkan, pilihan hari ini, dampaknya puluhan tahun ke depan.